Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini akan membahas tentang menggapai pintu hidayah. Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe. Juga tak lupa bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, pernahkah kamu merubah seseorang? Bagaimanakah cara merubah seseorang agar orang tersebut menjadi lebih baik? Sahabat Galeri Ilmu yang semoga dirahmati Allah, mungkin kita sering berpikir sudah banyak sekali cara kita untuk menyadarkan seseorang yang kita cintai, untuk merubah sifat seseorang yang sangat disayangi. Akan tetapi segala cara dan upaya kita ternyata tidak mampu untuk merubahnya menjadi seseorang yang baik. Sebenarnya apa yang salah dengan upaya kita? Atau bagaimanakah caranya agar kita dapat merubah seseorang? Mengenai hal ini perlu kita ketahui bahwa hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah. Bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Orang tersebut tidak akan merubah sampai Allah memberikan hidayah. Sahabat Galeri Ilmu, yang diwajibkan dan diperintahkan ke kita adalah terus menyampaikan seruan kebaikan kepada semua manusia. Sedangkan hasilnya apakah orang tersebut akan berubah dan akan mendapatkan hidayah, semua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwalah hanya kepadanya. Sahabat Galeri Ilmu, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Ibnu Katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini, Allah mengetahui siapa saja ya dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menerangkan, hidayah di sini maknanya adalah hidayah petunjuk dan taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ini kepada orang yang pantas mendapatkannya, karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala maka mesti mengikuti hikmahnya. Nabi yang mulia sendiri tidak dapat memberi hidayah taufik. Turunnya ayat ini berkenaan dengan cintanya Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib. Akan tetapi segala cara dan upaya yang dilakukan beliau untuk mengajak pamannya kepada kebenaran tidak sampai membuat pamannya menggenggam Islam sampai ajal menjemputnya. Seorang Rasul yang kita tahu kedudukannya di sisi Allah saja tidak mampu untuk memberi hidayah kepada pamannya, apalagi kita yang keimanannya sangat jauh dibandingkan beliau. Tidaklah kita melihat perjuangan Nabi Allah Nuh di dalam menegakkan tauhid kepada umatnya, waktu yang mencapai 950 tahun tidak dapat menjadikan umat Nabi Nuh mendapatkan hidayah Allah. Bahkan untuk keturunannya sendiri pun ia tidak dapat menyelamatkan dari azab. Sahabat Galeri Ilmu, Allah berfirman yang artinya, dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh. Wahai anakku, naiklah bahtera ini bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Dia berkata, aku akan berlindung ke gunung yang akan menghindarikanku dari air bah. Nuh berkata, hari ini tidak ada lagi yang bisa melindungi dari azab Allah kecuali Zat yang Maha Penyayang. Dan gelombang pun menghalangi mereka berdua
maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Melihat anaknya yang tenggelam, Nabi Nuh berdoa, yang artinya, dan Nuh pun menyeru Rabb-Nya, "Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang diselamatkan. Sesungguhnya amalannya bukanlah amalan yang soleh. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku peringatkan engkau agar jangan termasuk orang-orang yang jahil." Quran Surat Hud ayat 45-46. Sahabat Galeri Ilmu, contoh lainnya adalah apa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Berada di tengah-tengah orang-orang yang menyekutukan Allah, ia termasuk orang yang mendapat petunjuk Allah, dengan mudahnya memberikan hidayah kepada seseorang yang dikehendakinya. Padahal tidak ada seorang pun yang mengajarkan dan menerangkan kebenaran kepadanya. Allah berfirman yang artinya, "Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang ada di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang, lalu berkata, 'Inilah Rabbku.' Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, 'Aku tidak suka pada yang tenggelam.' Kemudian ketika melihat bulan terbit, dia berkata, 'Inilah Rabbku.' Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, 'Sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk padaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat.' Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, 'Inilah Rabbku, ini lebih besar.' Tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, 'Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabbku yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya." Quran Surat Al-An'am ayat 75-79. Sahabat Galeri Ilmu, dari hal ini sangatlah jelaslah bagi kita, hidayah hanyalah milik Allah, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Allah berfirman yang artinya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pun pemberi petunjuk. Quran Surat Al-Jumar ayat 23. Sahabat Galeri Ilmu, apabila kita ingin memberikan hidayah kepada seseorang dan kita kumpulkan seluruh manusia untuk membantu usaha kita, niscaya tidaklah akan ada gunanya, karena memang hak hidayah sepenuhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Namun kita hanya diseru dan diperintah untuk menyampaikan kebenaran secara terus-menerus, maka laksanakanlah dengan ikhlas dan iringilah dengan doa. Semoga hidayah Allah untuk kita semua dan untuk semua orang yang kita serukan kebaikan. Sahabat Galeri Ilmu, setelah mengetahui hal ini, lantas bagaimana upaya kita untuk mendapatkan hidayah? Bagaimana caranya membuat orang lain mendapatkan hidayah? Di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah, yang pertama adalah bertauhid. Seseorang yang menginginkan hidayah Allah, maka ia harus terhindar dari kesyirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang yang berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya,
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keimanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang kedua, taubat kepada Allah. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak bertaubat dari kemaksiatan. Bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada seseorang sedangkan ia tidak bertaubat? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Yang ketiga, belajar agama. Tanpa ilmu agama, seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika Allah menginginkan kebaikan petunjuk kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkan agama. HR Bukhari. Yang keempat, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah. Kemaksiatan adalah sebab seseorang dijauhkan dari hidayah. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 66-68. Yang kelima, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang keenam, berpegang teguh kepada agama Allah. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Imran ayat 101. Yang ketujuh, mengerjakan sholat. Di antara penyebab yang paling besar seseorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah yang artinya, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka itu? Dilanjutkan pada ayat setelahnya, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Yang kedelapan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah berfirman yang artinya, katakanlah apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang disesatkan oleh setan di muka bumi yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 71. Sahabat galeri ilmu, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Ayat ini adalah permisalan yang Allah berikan kepada teman yang soleh yang menyeru kepada hidayah Allah, dan teman yang jelek yang menyeru kepada kesesatan. Barang siapa yang mengikuti hidayah, maka ia bersama teman-teman yang soleh, dan barang siapa yang mengikuti kesesatan, maka ia bersama teman-teman yang jelek. Maka carilah sahabat yang mengajakmu ke pintu hidayah. Carilah mereka yang mengajakmu ke surga, dan jauhilah mereka yang mengajakmu ke neraka. Dengan mengetahui hal tersebut,
marilah kita berupaya untuk mengerjakannya dan mengajak orang lain untuk melakukan sebab-sebab ini. Semoga dengan jerih payah dan usaha kita dalam menjalankannya dan mendakwahkannya menjadi sebab kita mendapatkan hidayah Allah. Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan dalam khutbah Jumatnya, semakin seseorang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, niscaya bertambah hidayah padanya. Seorang hamba akan senantiasa ditambah hidayahnya selama dia senantiasa menambah ketakwaannya. Semakin dia bertakwa, maka semakin bertambahlah hidayahnya. Sebaliknya, semakin ia mendapat hidayah petunjuk, dia semakin menambah ketakwaannya, sehingga dia senantiasa ditambah hidayahnya selama ia menambah ketakwaannya. Sahabat Garele Ilmu, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.